Penutupan rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2. Kakor Lantas dan Menhub tinjau jalur tol Cikupa Merak. Polri ungkap sindikat penipuan online fake BTS. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan selain 4 informasi tadi, kami juga menghantarkan sejumlah informasi dengan kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasi menyapa malam untuk Anda. Kita awali informasi menyapa malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Negara Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin petang. Para duta besar itu akan bertugas mewakili Indonesia di berbagai kawasan strategis di dunia. 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia menyatakan siap menjalankan tugas diplomasi usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sebanyak 31 dubes RI itu dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan yang didikte oleh Presiden Prabowo. Cecep memahami para dubes memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan bangsa di negara sahabat. Tak heran sebelum menjalankan tugas, dirinya dan seluruh dubes lain sudah mengikuti proses orientasi yang dipandu oleh Kementerian Luar Negeri. Tujuannya untuk menyelaraskan visi dan misi diplomasi dengan arah pembangunan nasional. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, yakni para dubes akan berjuang untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, para duta besar telah memahami prioritas nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo melalui arahan dari para menteri kabinet. Kita sudah mengangkat sumpah dan janji kita untuk terus senantiasa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan semua perintah undang-undang yang diamanatkan kepada kita selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di masing-masing negara. Kami telah melalui proses orientasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar kita semua punya visi misi yang sama dalam menjalankan visi misi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dengan astacitanya. Kami yakin dengan dukungan dan arahan yang datang dari pusat, kami semua selaku wakil bangsa dan negara di negara akreditasi masing-masing akan mampu dan akan terus berjuang untuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Sekali lagi kami akan menjaga amanah yang diberikan kepada kami semua dan kami akan mencoba yang terbaik kami berikan kepada bangsa dan negara, khususnya dalam rangka melaksanakan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya diberitakan pelantikan 31 dubes didasarkan pada keputusan Presiden nomor 25/P dan 40/P tahun 2025 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menjelang Lebaran Idul Fitri, DPR menggelar rapat paripurna ke-16 penutupan masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat penutupan paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan Adis Kadir. Rapat terbuka untuk umum dengan dihadiri 248 anggota DPR, sekaligus beragendakan mendengarkan pidato Puan Maharani selaku Ketua DPR. Puan pun menanyakan pendapat para anggota yang hadir, apakah agenda penutupan rapat paripurna untuk dapat disetujui. Para anggota DPR menjawab secara serentak untuk menyetujui rapat tersebut. Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Maret 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada
penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa. Menjelang memasuki Lebaran Idul Fitri, Ketua DPR Puan Maharani ini mengucapkan selamat juga sekaligus mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dirinya juga memberikan imbauan untuk para pemudik untuk dapat menjaga kesehatan dan selamat sampai tujuan. Setelah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, masyarakat Indonesia akan memasuki hari momen spesial, yakni Lebaran Idul Fitri. Dalam hal ini, Puan Maharani selaku Ketua DPR pun mengucapkan selamat menyambut hari raya yang akan datang dan mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Puan juga memberikan imbauan kepada masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Bahkan dirinya meminta kepada jajaran pemangku kepentingan agar dapat mengawal dan menjaga keselamatan pemudik selama perjalanan. Tidak hanya itu saja, ia juga berharap seluruh kebutuhan, termasuk dari segi fasilitas seperti rest area, agar dapat terjaga, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan DPR juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan pergi atau pulang mudik, kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatannya, hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru. Semoga sampai di kampung halamannya dengan selamat dan kembali ke kampung halamannya juga selamat. Kembali dari kampung halamannya juga selamat, dan saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bisa tetap mengawal dan menjaga keselamatan para pemudik selama perjalanan, menyiapkan seluruh kebutuhan rest area, kemudian dan lain-lain sebagainya selama perjalanan di arus mudik ini, sehingga memang fasilitas yang dibutuhkan oleh para pemudik memang terjaga dan tersedia. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi aksi penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang meluas di berbagai daerah. Dirinya juga meminta massa yang melakukan aksi demo untuk dapat membaca isi Undang-Undang TNI terlebih dahulu. Sejumlah massa melakukan aksi demo di berbagai daerah terkait penolakannya terhadap pengesahan Undang-Undang TNI pada beberapa waktu lalu melalui rapat paripurna DPR. Merespon hal ini, Puan mengatakan para aksi unjuk rasa untuk dapat membaca Undang-Undang TNI yang resmi terlebih dahulu melalui situs website DPR sebelum melakukan protes. Menurutnya, draft Undang-Undang TNI yang beredar tidak sesuai dengan draft yang dibahas oleh pihaknya. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri terlebih di bulan suci Ramadan. Pertama, ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomerin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai. Jadi ya tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca, kan sudah ada di website-nya, sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca di publik. Udah memang sempat ada masalah tapi sudah, coba tolong dibaca.
Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka dalam membahas perbaikan komunikasi terkait kebijakan dan juga capaian pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap penjelasan pemerintah membantu masyarakat memahami manfaat program untuk rakyat Indonesia. Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya di Istana Merdeka pada Senin 24 Maret 2025. Pertemuan tersebut membahas fokus pada perbaikan dinamika komunikasi terkait kebijakan dan capaian pemerintah. Presiden Prabowo mengarahkan jajarannya untuk menyampaikan hasil program pemerintah kepada masyarakat dan membangun narasi komunikasi yang positif. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan banyak keberhasilan yang telah dicapai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menekankan pentingnya memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat terkait kebijakan dan program pemerintah. Kan kita ini sudah menuju ke swasembada, harga gabahnya bagus, petaninya senang gitu loh, ya kan. Sementara negara lain, ya kan, Filipina, Malaysia, Jepang itu sekarang lagi krisis beras. Sementara kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tapi kita sekarang di posisi yang lebih aman, jauh lebih aman dibanding mereka. Itu kan satu hal yang positif yang secara komunikasi harus tersampaikan, jangan sampai rakyat itu digiring oleh opini-opini yang narasi-narasi yang nggak benar gitu loh. Itu salah satu kontribusi dari sektor saya sebagai Wakil Menteri Pertanian. Jangan kita kan banyak keberhasilan ya. Salah satunya paling kelihatan sekali adalah bagaimana pupuk lancar, itu rakyat happy saya bilang. Pada kesempatan yang sama, Sudaryono menegaskan pemerintah berhak menyampaikan hasil kerja dan terbuka terhadap kritik. Ia berharap penjelasan pemerintah membantu masyarakat memahami manfaat terobosan dan program untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau saya sih dari sisi porsi saya, Anda bisa lihat dari sosmed saya kan kita tone-nya positif karena memang kita ada yang baik kita sampaikan baiknya kan. Kalau yang nggak baik kita perbaiki kan gitu. Bernegara kan tidak bisa 100% senang semua, 100% berhasil semua kan enggak. Pasti ada 1-2 pelan-pelan. Namanya pemerintahan Prabowo adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang sudah dibangun. Kan nggak mungkin negara ini dibangun dalam semalam kan, kita dibangun dari tahun 45 ya kan, ada perang-perangnya, ada konfliknya, ada perang saudaranya, ada pemberontakan dan sebagainya sampai dengan tahap ini. Nah, maka ini kan dalam waktu berapa, 5 bulan ini kan lumayan lah ya, terobosan dari pemerintah sudah banyak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insan guru menyambut gembira rumah bersubsidi dari pemerintah. Usai dilaksanakannya penyerahan kunci rumah secara simbolik mewakili beberapa daerah. Para insan guru pun juga menyatakan bahwa dengan adanya rumah subsidi dari pemerintah ini membantu mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri. Seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai guru menyambut baik program Rumah Bagi Guru Indonesia oleh Kepemerintahan Prabowo Subianto tentang 3 juta rumah. Salah satu penerima manfaat program Rumah untuk Guru Indonesia, asal SMA Negeri 8 Kota Bekasi, Ade Purwanto menyebut, program ini sangat membantu seluruh insan guru di Indonesia dalam memiliki rumah pribadi terkhusus bagi dirinya. Ade juga menyoroti proses pencarian program rumah bersubsidi ini sulit diakses informasinya, sehingga lokasi perumahan Kahuripan 10 yang berlokasi di Kecamatan Cilengsi, Jawa Barat dapat dilihat melalui laman sosial media. Adapun lokasi rumah subsidi ini disebut-sebut strategis, mengingat diapit oleh berbagai fasilitas umum yang mudah diakses, seperti pasar, rumah sakit, sekolah, terminal, hingga pintu tol. Sebelum memilih rumah bersubsidi ini, Ade mengungkapkan adanya ketakutan sebelum mengambil kredit rumah, dikarenakan maraknya penipuan atas properti rumah saat ini. Di sisi lain, Ade mengungkapkan sistem pembayaran kredit rumah subsidi ini tidak memotong penghasilan utamanya, namun pembuatan tabungan Bank BTN dilakukan secara angsuran. Alhamdulillah merasa senang sekali dan terima kasih ke Bapak Presiden Pak Prabowo dengan adanya program rumah untuk guru dan untuk rakyat. Satu sekali, kemudian juga dari pihak BTN terima kasih juga karena sangat membantu sekali, termasuk dari saya sendiri, saya sudah ngontrak lama, merasakan pada saat ini senang menerima kunci setelah akad kredit. Kalau saya sendiri tidak dipotong, cuman dibuatkan buku tabungan BTN. Jadi
saya nabung, jadi nggak dipotong. Artinya nggak langsung waktu debit potong gaji saya, nggak. Tapi saya nabung di BTN ya, dengan jumlah angsuran. Melalui penyerahan rumah subsidi ini, para guru tidak lagi khawatir soal rumah impian pribadi, usai adanya dukungan penuh pemerintah terhadap peran guru di tanah air. Dari Jawa Barat, Max Randika, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan akan mulai pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berkomitmen mengadakan 53 sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi pada awal tahun ajaran baru 2025 hingga 2026. Sebelumnya berdasarkan data dari Kemensos, 211 titik sekolah rakyat menggunakan 164 rekomendasi berbagai pemerintah dari daerah. Terdapat 38 titik yang sudah berupa bangunan dan 126 titik masih berupa tanah. Tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025 ini. Ya tentu kita akan menyampaikan mulai dari kesiapan sarana prasarananya, kemudian kesiapan dan rekrutmen guru, kemudian siswa, yang terakhir nanti lain-lain lah sebagai pendukung dari penyelenggaraan sekolah rakyat. Yang pertama tentu sekarang usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat ya, udah lebih dari 200. Baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita asesmen dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 yang siap ya, yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial, tapi sekarang yang dalam proses asesmen tahap 2 ini adalah ada sekitar 82, baik bangunan maupun tanah yang siap untuk dimanfaatkan lewat sedikit renovasi maupun juga pembangunan baru di tahun 2025. Nah itu jumlahnya sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh BU. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan target 200 sekolah rakyat per tahun dalam sidang Kabinet Paripurna. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan konsep berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Sekolah pertama akan diresmikan dalam 3 bulan ke depan, sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul. Dalam 5 tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia ditargetkan memiliki minimal 1 sekolah rakyat. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir kembali pada segmen selanjutnya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan arus mudik 2025 dan di sejumlah lokasi seperti bandara dan terminal yang mulai dipadati oleh pemudik. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, masyarakat mulai melaksanakan mudik lebih awal mengingat puncak arus mudik akan berlangsung pada Jumat mendatang. Lalu bagaimana dengan alasan pemudik memilih menggunakan pesawat dalam periode mudik kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bu, selamat siang. Aku Max dari Sinpo TV. Sebelumnya boleh perkenalan namanya siapa dan dari mana asalnya nih? Saya dari Bandung, asalnya dari Bandung. Rencana mau berangkat ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bang, selamat siang. Aku Max dari Sinpo TV. Boleh perkenalan namanya siapa dan dari mana nih, Bang? Ya, siang kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi kenalin, aku Faris Abdul Makarim. Aku di sini dari Bogor mau mudik ke Bangka. Pak, selamat siang. Saya Sinpo TV. Boleh perkenalan namanya siapa dan dari mana nih, Bang? Saya dari Bandung, Sugeng, tujuan mau ke Pangkal Pinang. Kami dicutikan selama 2 minggu. Setelah itu ada beberapa hal yang dapat kami yang tidak bisa, ya mendapat. Nanti rencananya bakal 2 minggu di Jambi seperti itu. Ya. Mungkin 2 minggu lebih ya. Iya. Berarti nanti lebih lewat dari tanggal 6 April. Ya, lewat dari setelah orang pulang mudik baru kita pulang. Berarti 2 minggu. Iya, 2 minggu lebih. Kurang lebih 2 minggu, jadi sampai tanggal 8 bulan April nanti. Tahun lalu juga mudik nggak sih atau gimana? Selalu mudik karena masih ada orang tua di sana. Kenapa mudik di tahun ini? Karena kayaknya udah kangen banget sama keluarga. Dan kebetulan emang lagi punya kesempatan dan waktunya juga untuk balik gitu. Alasan saya untuk mudik tahun ini, saya berjumpa keluarga dan sanak saudara di daerah saya. Karena kan tahun lalu saya nggak mudik, karena saya pendidikannya sebelumnya didapat di Manado. Karena di Manado itu lumayan jauh dan tiketnya terlalu mahal. Ya supaya lebih cepat dan santai lah. Kalau berangkat pakai bis kan kayaknya badan capek lah. Terus naiknya males. Iya sih, tapi pesawat yang paling praktis dan cepet ya sepertinya. Karena kalau bis kan agak lama tuh setengah hari sampai 1 harian. Kalau kapal juga gitu. Kita lanjut informasi, pemirsa. Karkorlantas Polri bersama Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Jasara Harja meninjau langsung jalur tol Cikupa Merak pada Sabtu 22 Maret 2025. Pengecekan ini sebagai bagian dari persiapan menyambut Operasi Ketupat 2025 yang dilaksanakan pada 23 Maret 2025. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi dan Direktur Utama Jasara Harja meninjau langsung jalur tol Cikupa Merak Banten pada Sabtu 22 Maret 2025. Pengecekan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Operasi Ketupat 2025 yang akan dilaksanakan pada 23 Maret 2025. Kakor Lantas Polri menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesiapan jalur utama mudik khususnya di tol Cikupa Merak. Dan hari ini kami cek ke sepanjang tol dari Cikupa menuju Merak dan kita melakukan evaluasi di tempat ini dengan Dirlantas. Semoga rangkaian kegiatan Operasi Ketupat ini bisa berjalan dengan lancar.
Dengan berbagai langkah persiapan dan evaluasi yang telah dilakukan, Karkolantas berharap operasi Ketupat 2025 dapat berlangsung dengan baik, serta bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi arus lalin di kawasan Pasar Cipanas. Dan juga tindakan ini diambil sebagai respon atas sorotan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut. Setelah meninjau lokasi, Wahyu segera menginstruksikan dinas terkait untuk merelokasikan pedagang kaki lima dan mengalihkan rute angkutan kota yang diduga menjadi penyebab utama kemacetan. Selain merelokasi PKL, Pemkab Cianjur juga akan memberlakukan pengalihan jalur trayek angkot untuk mengatasi masalah angkot yang sering berhenti dan parkir di bahu jalan. Wahyu berharap langkah ini dapat mengurangi potensi kemacetan di jalan arteri, terutama menjelang musim mudik dan arus balik Lebaran. Wahyu menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap unggahan video Gubernur Deddy Mulyadi yang meminta penertiban lalu lintas di depan Pasar Cipanas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita sedang melakukan giat untuk penertiban lalu lintas di depan Pasar Cipanas. Karena sebetulnya masalahnya itu lebih kompleks dari yang kita kira. Dari alur lalu lintas, lalu juga penyeberangan, termasuk PKL, dan juga ketertiban masyarakat. Kita berusaha. Di sini juga kebetulan alhamdulillah ada Pak Kapolres yang siap bersinergi, dan juga komitmen kami dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan PU akan konsisten menegakkan aturan yang sudah ada sebetulnya. Kalau aturan itu dijalankan secara konsisten, insya Allah kesemrawutan Pasar Cipanas yang sudah bertahun-tahun berjalan itu bisa terurai saat ini. Sebelumnya, Gubernur Deddy Mulyadi menyoroti kemacetan di depan Pasar Cipanas melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, jalur yang seharusnya digunakan untuk satu lajur kendaraan malah menjadi dua lajur dari arah berlawanan. Sementara sisi jalan lainnya dijadikan tempat mangkal angkot. Deddy meminta agar kondisi lalu lintas di kawasan tersebut segera ditangani, mengingat ruas jalan di depan Pasar Cipanas merupakan jalur penting bagi pemudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, ratusan pilot dan awak kabin dari maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dilakukan tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak guna meminimalisir kesalahan kru pesawat yang kurang fokus akibat penyalahgunaan narkotika. Satu persatu kru maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dilakukan pemeriksaan tes urin oleh petugas dan Badan Narkotika Nasional. Sedikitnya ada 200 orang kru maskapai, mulai dari pilot, pramugari, hingga staf diambil sampel urinnya untuk diuji kandungan zat narkobanya dalam tubuh. Selain itu, ratusan kru pesawat ini juga diperiksa kesehatannya untuk menghindari potensi serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya. Pemeriksaan medis dan tes urin ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian persiapan arus mudik Lebaran 2025. Selain itu, kegiatan ini juga sengaja dilakukan untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan kru pesawat. Kami siapkan kurang lebih ada 200 alat tes kit yang untuk dilakukan tes urin. Kami berharap hari ini 200 alat tes kit yang kami turunkan, tes urin ini dikhususkan lebih kepada para pilot, pramugara dan pramugari untuk bisa nyaman dalam memberangkatkan seluruh penumpang yang akan menuju kepada tujuannya masing-masing. Ini merupakan satu program untuk memasuki mudik menyambut hari Lebaran. Semoga ini bisa berjalan baik dan hasil yang memuaskan seluruhnya negatif. Kita menunggu hasil yang sudah dalam progres dan akan kita sampaikan. Bu, jika ada temuan positif seperti apa, Bu? Tentunya kalaupun ada positif, kita akan lakukan rehabilitasi dan progres tahapan-tahapan bisa dilakukan normalkan
penyalahgunaan. Sementara itu jumlah calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sendiri mulai terlihat peningkatannya. Pihak Angkasa Pura II sendiri mencatat ada 1.041 pergerakan pesawat per tanggal 25 Maret ini, baik yang pergi maupun yang datang, dengan jumlah penumpang mencapai 146.000 orang. Diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat seiring banyaknya warga yang sudah mengambil cuti untuk kembali ke kampung halamannya. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kontur tanah kurang baik, jalan alternatif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat amblas. Pemudik yang melalui jalan tersebut dari Bekasi ke arah Karawang terganggu sehingga pengendara roda 2 maupun roda 4 berputar sejauh 4 km. Jalan alternatif Cikarang Bekasi Laut CBL di Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi sepanjang 50 meter amblas. Diduga kontur tanah yang kurang baik dan diperparah dengan banjir besar yang sempat merendam wilayah Kabupaten Bekasi pada beberapa waktu lalu. Kondisi jalan yang amblas selain membahayakan pengendara, juga berdampak terganggunya aktivitas warga di 2 kecamatan yaitu Tambun Utara dan Cibitung. Selain itu, warga yang ingin mudik dari wilayah Tarumajaya, Bekasi menuju Karawang, Jawa Barat juga harus memutar hingga 4 km. Ya pengennya diperbaikin sebaik-baik mungkin Pak, itu kan gampang longsor ya, seharusnya dikasih beton kayak atau gimana biar lebih baik lagi gitu. Dari pemerintahnya biar nggak longsor terus, ini soalnya nggak cuma sekali, udah berkali-kali terjadi. Ini dari tanahnya yang dekat kali ya, jadi kayak tanah gambut ya, dia longsor gitu. Jauh Pak, kalau kita harus balik lagi kan mestinya jauh ke Galaksi. Sedikit lama-lama terkikis, habis sudah itu. Lewatin tiap hari. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi agar jalan yang amblas segera diperbaiki. Selain membahayakan, jalan tersebut merupakan akses alternatif warga yang dikhawatirkan memakan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melakukan pengecekan ke sejumlah terminal bus dalam persiapan angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Salah satunya ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Syafrin pun mengimbau kepada masyarakat agar memilih terminal resmi dengan tidak menggunakan jasa terminal bayangan untuk pulang kampung berlebaran. Bersama jajaran kepolisian lalu lintas Polda Metro Jaya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melakukan pengecekan langsung ke sejumlah terminal bus dalam persiapan angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Salah satunya ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya memeriksa kondisi ruang tunggu pemudik, Kadishub DKI Jakarta ini juga melakukan pemeriksaan ke seluruh armada bus angkutan mudik Lebaran, serta posko pengamanan dan pelayanan dan kesehatan gratis bagi pemudik dan pengemudi bus. Syafrin menuturkan bahwa seluruh terminal bus yang ada di Jakarta sudah dalam kondisi siap di masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Meski saat melakukan pengecekan kelayakan armada bus, orang nomor 1 di jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini masih menemukan armada bus yang berasal dari luar Jakarta yang belum layak jalan karena tidak dilengkapi teknis penunjang keamanan pemudik. Terkait fenomena terminal bayangan yang masih marak bertebaran di sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat, Syafrin juga meminta agar masyarakat memilih untuk melakukan perjalanan pulang kampung melalui terminal resmi milik pemerintah. Saya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan angkutan Lebaran tahun 2025, di mana sebagaimana diketahui kami sudah menyiapkan terminal Akap Jakarta ada 4 dan juga terminal bantuan 3 dalam rangka penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini. Dan untuk itu hari ini saya melakukan pengecekan apakah sarana prasarana yang sudah kita siapkan sebelumnya itu tersedia cukup bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun ini. Pengecekannya seperti apa, Pak? Secara keseluruhan untuk sarana prasarana pendukung ini keseluruhannya sudah siap sebagaimana yang sudah kami siapkan. Memang dari sisi armada, untuk armada yang sudah dilakukan pengecekan oleh Dinas Perhubungan keseluruhannya tentu memenuhi syarat dari sisi persyaratan teknis dan kelaikan. Tetapi memang untuk armada yang dari luar Jakarta ini masih ditemukan beberapa yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan. Tentu kami juga sudah meminta kepada operator untuk memenuhinya segera. Sebanyak 1.500 orang pemudik telah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres untuk antisipasi lonjakan pemudik di puncak arus mudik Lebaran tahun ini. Sejumlah terminal bantuan juga telah disiapkan di Dishub DKI Jakarta seperti Terminal Grogol, Terminal Lebak Bulus, dan Muara Angke. Di Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, demi keamanan dan juga keselamatan selama perjalanan untuk pulang kampung ataupun balik ke kampung halaman, tentunya bagi yang menggunakan kendaraan pribadi khususnya ini dari pihak kepolisian mengimbau agar kemudian untuk mengecek bagaimana kondisi kendaraan yang digunakan, misalnya mulai dari ganti oli ataupun dengan bannya itu sendiri seperti apa. Selain itu jangan lupa untuk memetakan bagaimana sih rute perjalanannya agar kemudian bisa mengetahui real time bagaimana kondisi traffic selama perjalanan menuju ke kampung halaman. Dan salah satunya Dewi yang paling penting adalah faktor kesehatan dari pengemudinya sendiri nih agar ketika berkendara ini bisa membawa kendaraannya secara baik dan juga diharapkan sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Benar sekali Tiara, penyampaiannya kalau kita melihat bahwa tidak hanya untuk dalam berkendara nih, baik rumah yang akan ditinggalkan pemudik ini juga menjadi perhatian pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin meninggalkan rumah untuk berhati-hati karena tinjauan untuk perampokan dan juga pencurian ini sangat rawan di masa-masa saat ini. Dan untuk itu polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang meninggalkan rumah untuk berhati-hati dan selalu menyalakan lampu rumah, dan ini menjadi petanda juga nih bagi pencuri ataupun yang ingin melakukan, karena ini kan hal sesuatu yang direncanakan lebih tepatnya. Dan itu juga pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk menitipkan kendaraannya jika tidak menggunakan kendaraan untuk melakukan mudiknya. Betul sekali, dan tentu kita berharap perjalanan mudik di Lebaran tahun ini bisa berjalan lebih lancar dan juga selamat hingga ke kampung halaman. Benar sekali, hingga balik juga nih untuk bekerja. Hingga balik lagi untuk bekerja. Dan pemirsa, nanti kita akan kembali usai jeda, akan ada sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan. Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan online berkedok fake BTS dan SMS Blast yang juga menyasar nasabah bank yang melakukan operasi di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Dari pengungkapan tersebut, 2 warga negara asing asal Cina berhasil ditangkap yang mengakibatkan total kerugian yang dialami para korban mencapai hampir setengah miliar rupiah. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan modus kejahatan yang dilakukan, yakni memanfaatkan teknologi fake BTS untuk menyebarkan SMS phishing secara ilegal. Wahyu menyampaikan sinyal palsu yang dikirimkan oleh pelaku dapat mengalahkan sinyal asli operator, sehingga ponsel korban otomatis menerima pesan berisi link phishing yang menyerupai situs resmi bank. Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Wahyu mengatakan pihaknya berhasil menangkap 2 warga negara asing asal Cina
yang berperan sebagai operator lapangan. Tersangka melakukan aksinya dengan berkeliling menggunakan mobil yang dilengkapi alat fake BTS untuk menyebarkan sinyal palsu di area ramai. Mereka memanfaatkan pengiriman SMS ke alat komunikasi handphone yang ada di sekitarnya. Jadi mereka melakukan pencegatan transmisi dari BTS ke handphone, kemudian dicegat sebelum sampai ke handphone, dicegat dan dirubah dari 4G menjadi 2G, kemudian digunakan untuk mengirimkan SMS blasting ke handphone yang ada di sekitarnya. Karena posisi BTS itu kan tetap, sementara mereka itu mobilitasnya tinggi, menggunakan mobil, kemudian sehingga jarak antara pengguna atau pemilik handphone dengan fake BTS ini lebih dekat dibanding dengan BTS aslinya. Sehingga karena jaraknya lebih dekat, maka sinyalnya akan lebih kuat. Karena sinyal dari fake BTS lebih kuat, maka dia bisa mengirimkan SMS blasting ke sekitarnya. SMS blast adalah metode pemasaran yang menggunakan pesan singkat atau SMS untuk mengirimkan promosi atau informasi penting kepada banyak orang secara bersamaan. Kemampuan penggunaan SMS blast ini dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan aksi kejahatan penipuan dengan mengirimkan SMS yang mengatasnamakan bank kepada para pengguna. Di mana dalam pesannya tersebut mereka memberitahukan tentang adanya promosi, jumlah poin, atau saldo rekening, dan juga menyertakan satu tautan phishing. Nah, tautan ini tentu didekatkan dengan tautan resminya, sehingga orang tidak sadar bahwa dia masuk ke dalam tautan yang tidak resmi, tautan yang ilegal. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE, Telekomunikasi, dan tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Aldi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian jeruk terjadi di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember pada Senin pagi 24 Maret 2025. Pelaku yang diduga berjumlah 3 orang tertangkap basah saat membawa jeruk dalam jumlah besar yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Berdasarkan rekaman video yang beredar, jumlah jeruk yang dicuri diperkirakan hampir mencapai 10 karung. Saat kejadian, 2 pelaku berhasil melarikan diri, sementara 1 orang tertangkap oleh warga. Video penangkapan pelaku beredar di media sosial, memperlihatkan warga menginterogasi serta mencecar pertanyaan kepada terduga pencuri. Kesal dengan aksi pencurian tersebut, sejumlah warga membakar mobil yang digunakan para pelaku. Sementara itu, pelaku yang tertangkap telah diamankan pihak berwenang. Dari Jember, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 4 ruko di Jalan Raya Serpong, Pakulonan, Kampung Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Senin malam, 24 Maret 2025. Kebakaran ini diduga bermula dari aktivitas anak-anak yang sedang bermain petasan di sekitar lokasi. Komandan Peleton Damkar Kota Tangsel, Sahroni, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi dan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat setelah 8 unit mobil pemadam dan 40 personil dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini menyebabkan 4 ruko yang terbakar, terdiri dari ruko perabotan, agen gas, warung pecel lele, dan toko terpal mengalami kerusakan parah. Sejumlah barang yang berada di dalamnya seperti motor, tabung gas LPG, terpal, serta berbagai perlengkapan rumah tangga dan dapur turut terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, adanya kerugian yang diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Sementara kondisi di lokasi kebakaran telah dinyatakan aman. Dari Serpong, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan kembali terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan menimpa seorang tukang cukur yang didatangi pria, mengaku anggota organisasi masyarakat. Pelaku meminta uang tunjangan hari raya dengan alasan untuk membeli ketupat lebaran. Kejadian tersebut terjadi pada Senin siang 24 Maret 2025 dan terekam oleh kamera pengawas di tempat usaha korban.
Korban mengungkapkan bahwa aksi serupa bukan pertama kali terjadi. Pelaku diketahui pernah mendatangi tokonya pada tahun ke tahun sebelumnya dengan permintaan yang sama, dan saat itu korban sempat memberikan uang. Namun kali ini korban menolak karena kondisi ekonominya sedang sulit. Gagal mendapat uang dari tukang cukur, pelaku beralih ke toko lain dan memalak pemilik usaha kecil seperti tukang fotokopi dan jasa perbaikan AC yang terpaksa membayar untuk menghindari keributan. Korban berharap pihak kepolisian segera bertindak karena aksi semacam ini semakin meresahkan pelaku usaha kecil. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami ancaman serius dari kelompok serupa di masa lalu, termasuk ancaman pembakaran tempat usaha dan pengeroyokan beberapa tahun lalu. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Eso Miram, memimpin langsung proses evakuasi guru dan tenaga medis yang menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 7 korban berhasil dievakuasi, namun 1 orang guru menjadi korban meninggal dunia. Inilah detik-detik Wakil Bupati Yahukimo, Eso Miram bersama tim tiba di Kampung Anggruk, distrik Anggruk untuk melakukan evakuasi terhadap guru dan tenaga medis yang menjadi korban penganiayaan KKB. Setiba di lokasi, Eso Miram melihat langsung kondisi para guru dan tenaga medis yang dalam keadaan luka berat. Sebanyak 7 guru bersama tenaga medis yang selamat ditambah 1 korban meninggal bernama Rosalina Rerek Sogen langsung dievakuasi oleh aparat TNI Polri yang sudah tiba terlebih dahulu di lokasi. Usai mendapat perawatan medis di lokasi kejadian, seluruh korban selamat dan korban meninggal langsung dievakuasi ke Jayapura menggunakan pesawat kecil. Bupati Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli mengucapkan turut berduka atas meninggalnya 1 guru yang dianiaya KKB di distrik Anggruk. Ia juga menyebut ini adalah kejadian luar biasa karena selama puluhan tahun, daerah tersebut sangat aman. Jadi yang pasien itu nanti mayatnya kita akan bawa ke SPK. Seperti itu. Ya begitu, yang penting bisa selamat dan bisa lakukan perjalanan pertama itu keluar dulu. Begitu. Seperti diketahui, kejadian penganiayaan terhadap guru dan tenaga medis di distrik Anggruk oleh KKB terjadi pada Jumat lalu. Tak hanya menganiaya para guru dan tenaga medis, KKB juga membakar sekolah di lokasi tersebut. Akibat penyerangan KKB tersebut, 1 guru Rosalina Rerek Sogen tewas akibat luka senjata tajam, 3 lainnya luka berat dan 4 luka ringan. Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Situasi di distrik Anggruk berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donei, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 6 guru dan tenaga medis korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Sementara itu, 1 korban meninggal dunia akan diterbangkan ke kampung halamannya pada Selasa. Pasca penyerangan KKB terhadap guru dan tenaga medis yang ada di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, saat ini seluruh korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito melihat langsung ke-6 korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Martin Inde. Terlihat Pangdam dan sesekali berinteraksi dengan korban kekerasan KKB yang masih trauma akibat kejadian tersebut. 3 dari 6 korban yang dirawat mengalami luka yang cukup serius di bagian badan yang dilakukan KKB menggunakan senjata tajam, sedangkan 3 lainnya mengalami luka ringan. Pangdam mengatakan para korban akan dirawat hingga sembuh total di Rumah Sakit Martin Inde dan juga jajarannya akan berkoordinasi dengan pemerintah NTT serta Pemda Yahukimo. Dan 3 luka sedang itu akan dirawat di Rumah Sakit Martin Inde sampai dengan mungkin sembuh. Saya selaku Pangdam nanti berupaya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah Yahukimo selaku yang menugaskan menjadi guru honorer di Kampung Yauk 5, Distrik Anggruk, bagaimana untuk tindak selanjutnya, dan juga nanti saya akan berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin ada saran dan masukan dari Pak Gubernur NTT, nanti rencana setelah ini akan saya lakukan. Dia membunuh masyarakat yang tidak berdosa, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah mata-mata tentara Republik Indonesia. Itu mata-mata pemerintah Indonesia. Padahal semua orang, mungkin distrik Anggruk,
semua masyarakat Kabupaten Yahukimo tahu kalau ini adalah benar-benar guru honorer yang ditugaskan oleh pemerintah Yahukimo, pemerintah daerah Yahukimo. Tidak ada korelasi dengan intelijen militer, tidak ada. Tapi itu memang gaya seninya OPM. Kalau melaksanakan pembunuhan secara biadab, dia selalu mengatakan bahwa ini adalah mata-mata tentara pemerintah Republik Indonesia. Selalu mengatakan begitu. Sementara satu korban meninggal atas nama Rosalina Rereksogen saat ini masih disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Martin Inde dan rencananya akan diterbangkan ke kampung halaman di Flores, NTT pada Selasa 25 Maret 2025. Sedangkan Wakil Bupati Yahukimo Esomira mengakui dari pihak pemerintah Yahukimo sendiri telah datang untuk memberikan santunan dan akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke kampung halaman. Akan Pemda secara resmi akan menyerahkan kepada keluarga dan pihak yayasan sehingga selanjutnya akan keluarga permintaan menurut informasi yang kami dapat bahwa akan dikirim. Jadi akan kami fasilitasi semua, baik dalam penerbangan dan juga kami akan memberikan subsidi atau uang santunan kepada pihak keluarga oleh Pemda. Dan memang kami sangat terpukul dan rasa sedih untuk kejadian ini karena anak-anak ini punya niat baik. Mereka datang dengan tujuan yang baik dan kami juga panggil tujuan yang baik untuk bagaimana kita sama-sama membangun Yahukimo dan mencerdaskan anak-anak Papua. Tetapi oknum yang melakukan itu dan kami juga minta kepada pihak berwajib kemarin supaya tuntas sampai mendapatkan pelaku-pelakunya. Sebelum pada Jumat lalu, kelompok kriminal bersenjata menyerang para guru dan tenaga medis di distrik Anggruk. Bahkan KKB juga membakar satu bangunan sekolah. Akibat serangan tersebut, 1 guru tewas dan 6 lainnya luka-luka. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.